Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang mana pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita, mentakdirkan kita untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dari pelajaran-pelajaran tersebut kita mengharapkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharapkan keberkahan atas penuntut ilmu tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Wajiz yang mana terakhir kita insyaallah akan memasuki bab Al-Ila'u, bab Ila'u. Ya. Kalau di kitab terjemah halaman 620. Ya. Bab Ila'u atau Al-Ila'u. Nah, pengertian Al-Ila. Ya. Secara bahasa Al-ila itu artinya melarang diri dengan menggunakan sumpah. Ya, kita masih berada di bab hubungan antara suami istri. Maka bab ila ini masih di bawah hubungan rumah tangga suami istri. Al-ila secara bahasa artinya melarang diri dengan sumpah. Jadi ila itu secara bahasa sumpah, bersumpah tidak akan melakukan sesuatu. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, secara terminologi arti al-ila adalah bersumpah untuk tidak mencampuri lagi istri dalam waktu 4 bulan dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Atau yang lebih umum lagi, al-ila itu bersumpah tidak akan mendatangi istri baik dengan jangka waktu tertentu atau tidak. Baik dengan menyebutkan waktunya atau tidak menyebutkan waktunya. Ya. Contoh simpelnya, saya bersumpah kepada Allah tidak akan mendatangimu selama 2 bulan misalkan. Ya. Nah itu kita bahas bagaimana secara syariat perkataan semacam ini. Ya. Hukum ila, hukumnya. Apabila seorang suami bersumpah tidak akan mendatangi istrinya dalam waktu kurang dari 4 bulan, maka lebih utama hendaklah ia membatalkannya dengan membayar kafaroh, lantas mendatangi istrinya. Jadi hukum ila, hukum sumpah tidak akan mendatangi istri dalam tenggat waktu tertentu, itu hukumnya sah. Ya. Hukum orang yang sudah sumpah, saya bersumpah tidak akan mendatangi istri saya selama sebulan, maka sumpahnya sah. Secara agama, secara syariat, sumpahnya sah, bukan sumpah yang batil. Ya. Tetapi syariat menganjurkan kamu sudah terlanjur sumpah, oke, kamu batalkan sumpahmu, kamu khianati sumpahmu sendiri dan kamu membayar kafaroh sumpah. Ya. Kafarohnya sumpah, ya, kafaroh orang yang bersumpah dan mengkhianati sumpah yang sudah dia buat sendiri itu. Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatil ladzi huwa khairun wal yukaffir an yaminih. Barang siapa yang bersumpah atas suatu hal lalu dia melihat yang lainnya lebih baik, maksudnya dia bersumpah tidak melakukan A, tapi ternyata melakukan A itu lebih baik, maka hendaknya dia membatalkan sumpahnya, terus dia membayar kafaroh, kafaratul yamin. Ya. Maka dari sini kita simpulkan, orang kalau bersumpah melakukan sesuatu,
Yang penting bukan sesuatu yang dosa ya. Ya. Melakukan sesuatu yang itu mubah-mubah saja. Tapi kalau dia mengkhianati sumpahnya itu lebih bagus. Nah, itu dalam agama harus seperti itu. Contohnya, simpelnya, saya bersumpah tidak akan sedekah di masjid A. Saya sakit hati di masjid A misalkan. Saya tetap sedekah di masjid B, C, tapi saya tidak mau bersedekah di masjid A misalkan. Padahal masjid A ini amanah orang-orang yang alhamdulillah bukan dikorupsi atau di macam-macam. Cuman perasaannya saja nggak suka. Ada orang yang dia nggak suka sholat jamaah di situ. Nah, dia sudah bersumpah, maka sumpahnya sah. Dia harus tepati sumpahnya itu meskipun berisi hal yang kurang baik. Ya. Tetapi Islam menganjurkan kalau ternyata dia mau untuk membatalkan sumpahnya itu lebih bagus. Udah kita bersedekah di masjid A, B, C dan lain sebagainya. Maka lebih baik dia batalkan sumpahnya dan dia bayar kafarah. Ya. Apa itu kafaratul yamin? Kafarah orang yang sumpah tapi batalkan sumpahnya apa? Ya. Yang ada 3 itulah. Ya. Yang pertama apa? Pilihannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakafaratuhu it'amu asyarati masakin, ngasih makan 10 orang miskin. Ya. Itu yang pertama. Atau kiswatuhum, memberi pakaian lengkap menutup aurat bagi seorang muslim 10. Ya. 10. Atau membebaskan budak, au tahriru raqabah. Nah, 3 ini. Kalau 3-tiganya nggak bisa, maka baru puasa 3 hari. Sebagai tebusan karena kamu sudah mengkhianati, membatalkan sumpah yang kamu buat sendiri. Jadi 3 ini bentuknya pilihan Pak. Bukan urutan. Ya, pilihan. Jadi boleh milih. 3 ini mau mana sanggupnya. Yang pertama ngasih makan 10 orang miskin. Atau ngasih pakaian 10 orang miskin. Atau membebaskan budak. Membebaskan budak sudah pasti tidak ada di zaman sekarang. Maka tinggal 2. Ngasih makan orang miskin 10 atau ngasih pakaian. Kalau ternyata orang yang membatalkan sumpah itu memang qadarullah dia miskin sekali, fakir sekali. Nggak mungkin bisa ngasih makan keluarga aja susah. Maka dia baru boleh pakai yang solusi terakhir yaitu puasa 3 hari untuk kafarah yaminnya. Tapi kalau dia bisa, maka dia harus ngasih makan 10 orang miskin atau kasih baju. Nah ini kalau kita sudah bersumpah. Jadi kalau kita sumpah, sumpahnya itu sah. Asal bukan dosa. Kalau saya bersumpah saya akan mencuri. Nah nggak boleh. Tidak boleh dia tepati sumpahnya itu. Ya. Kafarohnya, di dalam hadis Nabi disebutkan, kafarohnya sumpah yang buruk itu dengan membatalkan sumpahnya. Jadi saya bersumpah saya akan mencuri. Maka gimana kafarohnya? Yo nggak boleh dilakukan mencuri ini. Begini gimana? Dia batalkan, wes nggak jadi mencuri saya nggak jadi sumpah untuk mencuri. Itu sebagai kafarohnya. Ya. Tapi kalau untuk hal yang bukan jelas-jelas itu sebuah dosa, maka kafarohnya itu tadi. Nah kita kembali ke pembahasan. Al-ila, ketika suami mengatakan, saya bersumpah 2 bulan tidak akan mendatangi istri saya. Maka sumpahnya secara syariat sah. Ya, sumpahnya secara syariat sah. Ya. Kalau dia ternyata sebelum sampai 2 bulan sudah mendatangi istrinya, maka dia sudah membatalkan sumpahnya, dia harus kafaratul yamin. Harus kafaroh, bayar kafaroh. Yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau ngasih baju, pakaian menutup aurat 10 orang miskin. Ya. Tapi ternyata kalau orangnya Masya Allah disiplin, 2 bulan tidak mendatangi istrinya, beneran 2 bulan, maka ya sudah, tidak ada kafarahnya sama sekali. Ya. Maka di dalam Islam pemberian ila ini hanya dari suami saja. Ya. Kalau suami sudah menjatuhkan hukum ila, saya bersumpah nggak akan mendatangimu 3 bulan, nggak akan mencampurimu 3 bulan. Ya sudah. Istri harus taat, tidak boleh menolak. Nggak setuju saya, nggak bisa. Dia harus mentaati, ya wes 3 bulan mau tidak mau. Ya. Makanya di dalam Islam kalau ada yang ila disarankan
batalkan sumpahmu. Kasihan istrimu, kamu biarkan seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahannya. Apa batasan paling lama dari ila? Ya. Nabi Muhammad disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Kepada orang-orang yang menghina istrinya diberi tangguh 4 bulan. Jadi suami kalau mau ilah istrinya maksimal waktu cuman boleh 4 bulan. Ya. Kalau lebih dari itu maka beda halnya nanti. Contoh, ada suami yang mengilah tapi nggak pakai nyebut tenggat waktu. Ya. Demi Allah saya tidak akan mendatangi istri saya. Nggak pakai waktu, sudah titik dia. Nah, kalau dia jatuh ke momen tersebut, maka maksimal dia boleh meninggalkan istrinya 4 bulan. Kalau ternyata di bulan kedua dia sudah mendatangi istrinya, maka wajib bayar kafarah. Nah, tapi kalau ternyata dia marah sama istrinya misalkan, ya, tapi dia marahnya tapi belum mau cerai, tapi mengeluarkan kalimat itu dulu, demi Allah saya tidak akan mendatangi istri saya. Udah lewat 4 bulan. Kalau sudah sampai 4 bulan, maka syariat memerintahkan laki-laki itu harus milih. Ini sudah jatuh 4 bulan kamu tidak mendatangi istrimu. Kamu mau rujuk atau kamu talak sekalian. Gak boleh kamu gantungkan istrimu seperti ini. Kalau saya talak sekalian berarti ya sudah. Dia lanjut, nggak perlu bayar kafaroh karena sesuai dengan sumpahnya dia. Karena kalau talak ya sudah, dia tidak akan lagi mencampuri istrinya. Tapi kalau ternyata setelah 4 bulan, kamu mau lanjut apa enggak? Sudah 4 bulan ini. Dulu kamu ilahnya nggak nyebutkan waktu. Saya mau rujuk dengan istri saya kemudian dia mendatangi. Maka hubungan pernikahannya lanjut, tapi dia harus bayar kafaroh karena dia membatalkan sumpah yang sudah dia sebutkan 4 bulan yang lalu. Maka istri ketika sudah 4 bulan itu berhak mendatangi hakim untuk mempernaik. Ini saya sudah didiamkan 4 bulan. Dulu dia pas ilah enggak bilang waktunya. Maka ini 4 bulan maksimal. Ya, 4 bulan maksimal. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dia kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia mendiamkan tidak mendatangi istri 4 bulan itu diampuni oleh Allah, tapi harus kafaratul yamin. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau ternyata laki-lakinya bersikukuh untuk lanjut cerai, ini sudah 4 bulan saya tidak mendatangi, lanjut talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya sudah, kalau emang keputusanmu begitu ya sudah. Yang penting tidak boleh. Karena apa? Pada zaman jahiliyah orang-orang mengilah istrinya tuh 1 tahun, 2 tahun. Kasihan, ya. Maka diantara hikmahnya ilah ini juga untuk memperbaiki masa zaman dahulu kaum muslimin, perempuan-perempuan itu diilah 1 tahun 2 tahun. Nah, syariat datang hanya sebatas maksimal 4 bulan saja. Maka ilah di sini, ya, salah satu diantara hikmahnya juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, mentafsirkan ayat Al-Baqarah 226 ini. Dahulu Umar bin Al-Khattab itu Khalifah Amirul Mukminin, itu kan ketika jadi khalifah beliau sering jalan-jalan malam. Ya, malam hari keluar suka kelilingin warganya. Kalau bahasa kita sekarang apa? Belusuan. Tapi nggak ada kameramennya dulu. Belusuan sama asistennya. Ngapain belusuan? Dia mencari tahu kabar kaumnya. Siapa yang tidur kelaparan, siapa yang gini. Di hadis lain kan disebutkan pernah Umar keliling kemudian mendengar di suatu rumah ada perbincangan siapa? Seorang anak perempuan dengan ibunya yang mau jualan susu itu. Jualan susu terus ibunya bilang susunya kita campur air aja biar makin banyak. Terus anaknya bilang enggak, Allah Maha tahu. Akhirnya Umar kagum dan perempuan tersebut dinikahkan dengan anaknya. Nah, itu salah satu bukti Umar sering jalan-jalan malam, ya, keliling. Nah, di salah satu waktu ketika lagi keliling dia mendengar di salah satu rumah kaum muslimah
ada yang melantunkan syair dalam bahasa Arab. Yang kurang lebih artinya adalah malam ini sangat panjang. Sangat panjang sekali, gelap gulita. Di dalam kegelapan saya tidak memiliki orang yang bisa saya ajak untuk bersendagurau, bermain. Ya. Kemudian wanita itu melanjutkan, kalau saja bukan karena saya tahu Allah mengawasi, sungguh ranjang ini sudah tak buat bergoyang. Sudah saya buat ranjang ini bergoyang. Ya. Maksudnya perempuan itu, kalau saja bukan karena dia tahu Allah Maha mengetahui semua hal, pasti dia sudah melakukan sebuah perzinahan dengan di rumahnya itu. Karena apa? Suaminya sedang pergi jihad. Nah, zaman dahulu kan Khalifah Umar bin Khattab Amirul Mukminin banyak melanjutkan peperangannya Abu Bakar, banyak sekali membuka, bahkan sepertiganya dunia dibuka. Mesir, Yaman dan lain sebagainya. Nah itu banyak kaum muslimin yang berbulan-bulan perangnya itu. Mendengar itu, kemudian Umar pulang, tanya ke anaknya, ya, tanya ke Hafsah. Ya Hafsah, berapa lama wanita itu dia bisa menahan diri tanpa suaminya? Maka Hafsah mengatakan 6 bulan atau 4 bulan. Nah maka sejak saat itu Umar bilang, sejak saat ini saya tidak akan mengutus pasukan lebih dari 4 bulan. Saya tidak akan mengutus pasukan lebih dari 4 bulan. Karena dia tahu ternyata hikmah dari ilah ini ternyata itu untuk mengkasihani wanita. Wanita sama laki-laki sama-sama Allah ciptakan fitrahnya, membutuhkan satu sama lain. Maka sejak saat itu Umar setiap mengirim pasukan tidak pernah lebih dari 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan siap-siap pulang, rolling, ditukar terus. Tidak yang sampai setahunan penuh. Ya. Karena dia mengetahui ternyata hikmah ilah salah satunya adalah Allah juga mengerti. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu bagaimana fitrahnya wanita. Maka diantara kenapa kok dibatasi 4 bulan ya, ini bisa dibilang batasan wanita bisa menahan tanpa suaminya. Nah, ini diantara hikmah yang Allah memberikan syariat ilah ini. Tapi terlepas dari itu, Allah tadi Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan kalau kita sudah melakukan ilah maka lebih baik batalkan saja. Batalkan saja sudah. Kafarah yamin, kasih makan 10 orang atau kasih pakaian 10 orang. Ya, itu lebih baik. Karena kasihan, jangan sampai kita mencuek dengan istri ditinggalkan begitu saja. Maka ini ilah itu hanya haknya suami saja. Suami, cuman suami yang boleh. Contoh, pertanyaan. Suami istri memasuki bulan Ramadan sepakat, yuk kita sepakat 1 bulan ini fokus ibadah. Jatuh ilah apa enggak? Suami istri sepakat, kita sepakat bulan Ramadan ini kita fokus ibadah, kita tinggalkan dulu kesenangan duniawi. Apakah berlaku hukum ilah ini? Tidak. Karena hukum ilah cuman dari suami dan itu bentuknya sumpah, bukan sebuah kesepakatan. Ya, bukan sebuah kesepakatan. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang lain. Apa hukumnya? Misalkan ada anak muda laki-laki sudah kesengsem sama seorang anak muda perempuan. Ya. Tapi dua-duanya masih sekolah, kuliah misalkan, semester awal. Akhirnya untuk menghindari fitnah, akhirnya orang tua yang laki-laki sama orang tua perempuan menikahkan dua anaknya ini. Tapi begitu nikah langsung dipisah. Yang satu kuliah di mana, yang satu kuliah di mana. Ya, cuman boleh WA-an saja, WA, chat, video, telepon. Ya. Tidak boleh sama sekali bertemu, bercampur. Boleh enggak seperti ini? Dan si laki-laki tidak wajib menafkahi wanita, istrinya. Tetap tanggungan orang tuanya masing-masing. Tapi dia sudah sah untuk berkholwat, berkomunikasi, tapi dia tidak boleh campur. Apakah ini masuk ilah atau boleh apa tidak ini? Boleh tidak kesepakatan seperti ini? Boleh. Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Aisyah, apakah langsung? Tidak. Berapa tahun dulu? 3 tahun dulu. Nikahnya umur 7, kemudian baru umur 9 atau umur 10. Nah, itu dalil boleh seperti itu. Tapi kalau seperti itu tidak wajib ngasih nafkah. Nah, ini solusi yang diberikan Islam. Misalkan aja. Ternyata kita tahu anak kita yang laki-laki ini sudah kelihatan dia sepertinya punya
gendaan lah. Nah, yang terus ternyata yang perempuan orang sih itu toh. Ternyata ada komunikasi antar orang tua, gimana kalau gini saja. Ya, sudah kita sahkan dulu tapi tidak boleh dulu. Nanti nek baru semester 1 terus dua anak piye? Siapa yang kerjanya gimana? Yang penting halal sih. Terus dipisah sejauh-jauhnya, jangan ada momen bertemu sama sekali. Chattingan monggo silakan, tapi jangan ada janjian ketemuan sama sekali. Takut nanti nggak kuat imannya, apalagi sudah jelas halalnya. Ya. Maka ini bisa jadi solusi pacaran halal. Tapi tentu ini harus kesepakatan dua-duanya. Ya, bisa. Kalau mau seperti itu bisa, sangat bisa. Ya, daripada terjerumus, ya, daripada dia melanjutkan hubungan ini yang tidak sah, ya mending seperti itu. Ya, dengan segala macam plus minus dan konsekuensinya, bisa. Tapi kan tidak semua orang tua mau seperti itu. Ya, intinya itu melalui kesepakatan. Tapi kalau ditanya bisa, asal dua-duanya sepakat. Ya, maka itu bisa menjadi solusi misalkan mau diberlakukan seperti itu. Baik, kita kembali ke bab. Maka ini ila di sini secara kesimpulannya adalah ila itu sumpah tidak akan mendatangi istri. Kalau sudah sumpah maka sumpahnya sah. Tetapi secara syariat disarankan dibatalkan saja sumpahnya dengan dia kafaratul yamin. Tapi kalau dia tetap kekeh, enggak, saya mau melakukan ila ini sampai batas waktu, saya enggak akan datengin istri saya sebulan. Kalau dia mau gitu tidak apa-apa. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah, ya disebutkan di sini, ala Rasulullah SAW min nisaihi wa kanat infakkat rijluhu fa aqama fi masyrubatin lahu 29. Dulu Nabi pernah mengilak seluruh istrinya. Saya bersumpah tidak akan mendatangi istri saya selama sebulan. Maka Nabi itu setiap istrinya punya rumah. Nabi tidak tidur di satu pun rumah istri-istrinya itu. Nabi tidur disebutkan di gubuknya punya kaum Ansor. Ya, tidurnya di gubuk. Pokoknya Nabi mengilak, saya tidak mau mendatangi istri saya selama sebulan. Ya, akhirnya setelah masuk ke 2 hari 29, Nabi kemudian mau mendatangi istri, terus sahabat nanya, ya Rasulullah, kan ilaknya sebulan. Terus Nabi mengatakan, sebulan itu 29 hari. Ya, maka ini dalil ilak boleh apa tidak? Boleh. Monggo misalkan, cuman silakan sebagai laki-laki bijak. Ini buat apa? Ya. Ilak ini buat apa? Kalaupun tanpa ilak kan juga bisa. Kenapa harus sampai sumpah gitu? Urgensinya apa sampai harus sumpah gitu? Nek kalau saya mau fokus ibadah dulu sebulan, ya sudah fokus saja. Nek tiba-tiba tidak fokus di tengah-tengah kan bisa tidak ada terikatan ilak gitu loh. Ya sudah, kalau mau fokus sebulan ya sudah. Tapi mungkin kenapa kok ada ilak ini? Mungkin beberapa orang nganggep nek tanpa ilak kurang serius jadinya. Ya wes saya ilak pakai sumpah. Sumpah sebulan Ramadan saya mau full umroh misalkan. Umroh sendiri, dia mau memperbaiki diri sana. Wes nek umroh ya gampang. Saya mau umroh sudah pasti nggak ketemu. Anggaplah umroh suami istri misalkan. Terus saya mau ilak sebulan kita fokus ibadah di sini. Full di hotelnya cuma naruh barang saja. Terus kita itikaf terus di masjid. Nah mungkin kalau dia tidak pakai ilak mungkin kurang sip untuk meninggalkan. Kalau dengan ilak dia jadi sip meninggalkan. Monggo tidak apa-apa. Ya, itu haknya suami. Dan istri tidak boleh menggugat. Enggak boleh menggugat karena itu hak, ada syariatnya. Tapi boleh menggugat kalau sudah lebih dari 4 bulan. Ya, maka ilak ini salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempatan bagi kaum muslimin untuk barangkali mau melakukan hal tersebut. Tapi kalaupun tidak, maka itu lebih baik karena kasihan dengan istrinya. Baik, sampai ilak selesai, kita lanjut ke bab zihar. Halaman 622. Pengertian zihar. Secara bahasa, zihar itu artinya punggung, zohrun dalam bahasa Arab. Zohrun, punggung. Sedangkan menurut istilah syar'i, zihar berarti ungkapan suami kepada istrinya anti
kadzohri ummi. Kamu itu seperti punggung ibuku dengan niat mengharamkan bercampur dengan istrinya. Ya. Bedanya apa dengan ila? Kalau zihar tadi cukup mengatakan kamu seperti punggung ibuku. Maksud dia ngomong gitu adalah dia nggak tega, nggak mau lagi mencampuri istrinya karena seolah-olah sudah seperti ibunya, nggak tega dia. Ya. Nggak mesti ibu ya, zihar itu semua mahramnya, ibu bisa, saudari bisa. Nah bedanya zihar sama ila apa terus? Nah, kalau ila itu bentuknya sumpah, kalau zihar itu bentuknya pernyataan saja. Kalau ila itu sumpah, kalau zihar itu bentuknya pernyataan saja, bukan sumpah. Dan nanti kafarohnya juga berbeda. Ya, kafaroh yaminnya juga berbeda. Jadi zihar itu menyamakan istri dengan salah satu dengan mahram kita. Contoh, kamu seperti, dia bilang ke istrinya, kamu seperti punggung ibuku, kamu seperti punggung istriku. Ya. Atau ulama mengatakan gak mesti pakai punggung. Contohnya, misalkan apa? Fisikmu seperti fisik saudariku, yang maksudnya dia mengharamkan. Jadi kamu tuh seolah-olah seperti saudariku. Saya sudah nggak tega mau mencampurimu. Ya. Maka ini sudah masuk ke hukum zihar. Ingat, zihar niatnya harus mengharamkan, bukan cuman menyerupakan, bukan kayak oh istrinya tangannya lentik misalkan. Tanganmu seperti tangan saudariku. Tapi niatnya pengen memuji. Ya, maka tidak masuk ke zihar. Jadi harus sesuai niatnya. Misalkan dia bilang, oh tanganmu seperti tangan ibuku. Sudah keriput misalkan. Apakah jatuh zihar? Tanyakan suaminya, niatnya ngomong itu apa? Cuman pengen menyamakan, soalnya persis, berarti enggak. Tapi kalau dia ngomong itu, niatnya itu untuk mengharamkan mencampuri istrinya, maka sudah jatuh hukum zihar. Kalau kita cuma bilang rambutmu seperti rambut ibuku, kakimu seperti kaki saudariku misalnya, atau seperti kaki tanteku. Kalau niatnya cuma pengen muji atau cuma mau menyamakan, mengkomparasikan, tidak jatuh hukum zihar. Tapi kalau niatnya ngomong itu untuk mengharamkan, baru jatuh hukum zihar. Kamu seperti, nggak mesti pakai punggung. Pokoknya menyebutkan anggota fisik yang itu adalah alat vital misalkan. Seperti mahramnya. Tanganmu seperti tangan ibuku misalkan. Tapi maksudnya dia ngomong gitu adalah saya sudah nggak mau lagi mendekatimu karena kamu seperti seolah-olah ibu saya. Udah nggak tega. Ya. Atau sudah nggak mau lagi, saya sudah nggak berselera lagi. Dia ngomong gitu untuk mengharamkan, maka jatuh hukum zihar. Ya. Maka barang siapa yang terjatuh ke dalam hukum zihar, barang siapa yang mengatakan kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku, berarti dia menzihar istrinya dan menjadi haram baginya istrinya. Maka dia tidak boleh mencampurinya dan tidak pula bermesraan dengannya melalui anggota tubuh manapun sebelum dia menembusnya dengan membayar kafarah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu. Orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka menarik kembali perkataannya, sudah mengharamkan istrinya untuk dicampuri, itu berubah pikiran, pengen kembali lagi. Maka fatahriru raqabatin, maka dia harus membayar kafaroh. Apa itu kafarohnya? Membebaskan budak. Ya. Min qabli ayyatamassa, sebelum suami istri itu bercampur. Sebelum membebaskan budak tidak boleh, haram suami itu mendatangi istrinya. Kemudian yang kedua apa? Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Yang enggak bisa memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan penuh berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, Pak. Sebulan aja Masya Allah sudah. Kalau bulan Ramadan kan semuanya poso. Lah ini syahraini mutatabi'ain.
dia tidak boleh mencampuri istrinya sampai dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau baru setengahnya terus batal ulang lagi. Ya, kalau tidak ada uzurnya. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskina. Kan 2 bulan berapa hari? 30 sama 30 berarti 60. Kalau nyata dia wis tua atau sakit nggak bisa puasa, maka baru boleh ngasih makan 60 orang miskin. Khusus dihar bukan pilihan tapi urutan. Kalau yang kafaratul yamin yang ilak kan pilihan. Monggo mau memerdekakan budak, ngasih makan 10 orang atau ngasih baju menutup aurat 10 orang, pilihan. Tapi kalau dihar urutan. Enggak boleh, wes aku langsung memberi makan 60 orang, ora oleh. Kamu memerdekakan budak dulu. Oh zaman sekarang tidak ada budak. Oke berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia badannya masih sehat, enggak ada penyakit apapun, maka dia harus pakai pilihan itu. Ya, harus itu. Enggak boleh, aduh saya ngasih makan 60 aja lah lo. Enggak boleh, ini bukan pilihan, ini urutan. Ya, kalau ternyata dia enggak bisa, mungkin sudah renta, sudah tua misalkan ya. Mungkin suaminya sudah tua, terus istrinya juga sudah tua. Akhirnya dia sudah tidak suka lagi dengan istrinya. Kamu wajahmu sudah seperti wajah ibu saya misalkan. Untuk mengharamkan, maksudnya dia sudah enggak mau lagi. Maka sudah jatuh dihar, sudah haram. Tapi disuruh memerdekakan budak, enggak duit-duit. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut enggak bisa. Ya, maka disuruh ngasih makan orang miskin. Ini sampai ke zihar. Maka ini ada kisahnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Dulu suatu ketika seorang sahabiat pernah menemui Nabi. Dia bilang, ya Rasul, suami saya mendihar saya. Mendihar saya. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mendihar harus memerdekakan budak. Dipanggil suaminya itu, kamu harus memerdekakan budak. Terus dia bilang, saya enggak punya harta ya Rasulullah. Ini suami yang sahabat yang mendihar sahabiat ini dibilang kamu harus memerdekakan budak, enggak ada. Kemudian ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kata istrinya, dia ini orang tua, enggak kuat sudah puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi bilang, ya sudah kasih makan 60 orang miskin. Terus istrinya bilang, dia ini enggak punya apa-apa buat sodako. Aduh, piye iki? Kabeh ra iso. Enggak punya apa-apa untuk sedekah. Ya. Maka pada saat itu istrinya ini punya sesuatu untuk disedekahkan. Ini saya punya sesuatu untuk bisa disedekahkan. Ya sudah, kamu sedekahkan itu wahai sahabiat, istri, sedekahkan itu atas nama suamimu. Udah disedekahkan 60. Pokoknya yang dia punya disedekahkan untuk orang, baru setelah itu ziharnya sudah tuntas kafarahnya. Ya. Maka ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ini hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan. Jangan sampai kita salah berbicara kepada istri, tapi dengan niat untuk mengharamkan. Kalau hanya niat menyerupakan, tidak masuk ke dalam bab ini. Tapi kalau niatnya memang mau mengharamkan, maka itu tidak boleh. Ya. Anti ka dhuhri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Kamu sudah seperti ibuku. Ya. Kalau dia ngomong seperti itu karena istrinya ngurusin dia, telaten, nyiapkan semuanya, kamu sudah seperti ibuku. Maka tidak jatuh dihar. Karena maksudnya sifatmu seperti ibuku. Tapi kalau kamu sudah seperti ibuku, sudah enggak mau saya mencampurimu. Nah, itu baru sampai di dihar. Ingat, dihar lebih berat. Ya, dihar lebih berat daripada al-ila. Sudah masuk isya ya. 2 menit lagi. Taib. Itu dia diantara kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada sahabiat yang didihar oleh suaminya karena sudah tua. Ya. Dan ternyata suaminya ini ya nggak punya harta, sudah orang tua juga, nggak bisa ngapa-ngapain, dan ternyata masih ada rukhsah dari Nabi Muhammad SAW untuk bisa dia selesai dari kafarah ziharnya tersebut. Kita lanjut yang halaman 627, hukum zihar. Zihar adalah haram.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan zihar sebagai perkataan yang mungkar dan dusta. Ya, mungkar dan dusta. Dan dia mengingkari orang yang menzihar istrinya. Ya. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu yang nganggap istrinya itu seperti ibunya, tidaklah ia istri mereka. Orang yang bilang kamu seperti ibuku itu kan bohong. Apa bedanya ibumu yang melahirkan kamu, istrimu yang melahirkan anak-anakmu, bukan melahirkan kamu. Ini kan kalimat dusta. Kalimat zihar ini kalimat dusta. Kalimat dusta dan kalimat mungkar. Kenapa mungkar? Karena niatnya untuk mengharamkan bercampur dengan istrinya. Padahal itu hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hidup di dunia ini enggak usah menghalalkan yang Allah haramkan, enggak usah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Misalkan Allah sudah larang ini, larang itu, ya sudah kita nggak usah bilang halal, ya kita nggak usah bilang halal, misalkan merokok halal misalkan, atau dan lain-lainnya, segala hal yang sudah Allah haramkan, termasuk kalau Allah sudah halalkan nggak usah diharamkan, makan nasi padang haram misalkan, kenapa? Karena sering makan nasi padang bisa menyebabkan kolesterol, jadi ngono kabeh, Pak. Makan kambing yo haram, makan mie yo haram, makan mie kebanyakan MSG, usus buntu dan lain sebagainya, itu semuanya. Ya. Jadi apa yang sudah Allah halalkan, jangan sekali-kali kita haramkan. Apa yang sudah Allah haramkan, jangan sekali-kali kita halalkan. Maka ini sebagai penutup dari kajian kita pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita suami yang bijak. Ya. Allah berikan kita fitrah laki-laki sebagai pemimpin adalah harapannya Allah sudah mendesain laki-laki itu bijak, berpikir otaknya lebih dominan dibanding perasaannya. Maka dia tahu mana kata yang harus dipilih, mana gelagat yang harus dilakukan, mana keputusan yang harus dilakukan. Mudah-mudahan keputusan itu selalu berada di atas kebijaksanaan, bukan hanya dominasi dari perasaannya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, dan insya Allah pertemuan pekan depan kita masuk ke bab talak. Ya, bab talak, bab talak, kemudian bab fasakh. Kemudian nanti terakhir masa iddah, dan kita masuk ke kitab baru yaitu kitab jual beli. Baik, kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.